Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Tidaklah kematian akan mendatangimu, melainkan kematian telah tercatat secara pasti di Lauhul Mahfuz yang telah Allah tentukan. Maka barang siapa yang hidupnya mengejar dunia dan isinya Allah hadirkan untuk. Dan barang siapa yang hidupnya mengejar kepentingan akhirat, maka kepentingan akhirat lebih dominan Allah hadirkan daripada dunia. Wasanajzi syakirin, dan ketahuilah Allah hanya membalas kebaikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Manusia diciptakan dari sari pati tanah. Mereka makan dari makanan yang bersumber dari tanah dan minum dari minuman yang berasal dari tanah. Itu kenapa cepat atau lambat mereka akan dikembalikan ke tanah. Dari sari pati yang dimakan, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, akan menghasilkan nutfah, sperma yang menjijikkan, disimpan di rahim wanita yang kokoh. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah, proses nutfah diubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqata mudghah, dari segumpal darah Allah bentuk menjadi mudghah, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhama, dari daging dilengkapi dengan tulang. Fakasawnal idhama lahma, dari tulang ditutup dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apakah Anda tidak sadar sempurnanya Allah menciptakan Anda hingga terbentuk manusia yang indah dipandang oleh mata? Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tapi jangan lupa, kehidupan yang dibentuk akan dikembalikan kepada asalnya. Cepat atau lambat kita akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan ingat, tulang belulang yang berserakan akan dihimpun kembali, dibangkitkan dalam yaumul ba'ats, hari kebangkitan, untuk mempertanggungjawabkan amanat usia yang sudah Anda habiskan di dunia. Quran Surah Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12, 13, 14, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan nanti di akhirat, hari kiamat nanti, kalian akan menerima amal-amal sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Bersyukurlah hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka dan diletakkan di surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tolong sadar, duniamu bukan tempat tinggalmu. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Dunia yang kau cintai, yang kau kagumi, yang rasanya manis dan memabukkan serta melalaikan ini adalah fase kehidupan, persinggahan sementara yang kita lewati dan akan melanjutkan perjalanan menuju alam keabadian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang salat subuh rahimakumullah. Tidak ada nikmat yang Allah titipkan kepada kita melainkan menjaga kekuatan salat subuh dengan baik. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Inilah yang disebut saat-saat penentu umat Islam di masa depan. Ketika Anda mengunjungi Masjidil Aqsa, orang Palestina dilarang sholat subuh di Masjidil Aqsa, sebab Masjidil Aqsa kuncinya dipegang oleh Israel. Pertanyaannya, kenapa sholat subuh lebih menakutkan untuk orang Yahudi? Karena orang Yahudi lebih peka terhadap ayat yang saya baca, Al-Isra ayat 78, tentang the power of subuh. Yahudi lebih mengerti tentang salat subuh dan pengaruhnya kepada umat Islam. Dan orang Yahudi berkata, Yahudi akan lemah dan hancur kalau salat subuh di setiap masjid sebanyak salat Jumat. Itu kenapa masyarakat Palestina tidak boleh salat subuh, karena ia tahu kekuatan salat subuh yang hakiki. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, takmir, imam sholat dan pengurus masjid yang saya banggakan, semoga masjid ini semakin makmur. Amin. Dan Allah turunkan banyak kebaikan di lingkungan sekitarnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, calon penghuni syurga, semoga istiqamah untuk menjaga salat subuh sebaik-baiknya, karena disinilah curahan kebaikan dan rahmat Allah diturunkan. Allah pertemukan kita dalam majelis yang mubarak saat subuh, saat yang paling istimewa. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi amal saleh yang akan membawa kita menuju kehidupan yang hakiki. Hadirin sidang selasa rahimakumullah. Nafas yang Anda nikmati, umur yang Anda rasakan, waktu yang Anda jalankan, kenikmatan yang sudah Anda raih, semuanya adalah amanat yang wajib kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72. Kehidupan dan isinya, kehidupan dan semua yang terjadi di dalamnya adalah amanat yang pernah diemban oleh langit, gunung dan bumi. Fa'abaina ayyahmilaha wa ashfaqna minha. Tapi langit, gunung dan bumi tak sanggup memegang amanat yang terlalu berat ini. Wa hamalahal insan, dan Anda dan saya menerima amanat ini. Innahu kana zaluman jahula. Tetapi pada perjalanannya banyak orang yang tidak amanat, banyak orang bodoh yang berkhianat kepada janji-janji yang telah dilakukan. Itu kenapa lebih banyak manusia yang tidak taat ketimbang manusia yang taat. Lebih banyak manusia yang ingkar janji daripada yang tepat janji. Usia yang kita terima adalah fase kehidupan yang terus berjalan, Bapak Ibu.
Episode kehidupan ini ada yang sudah terlewatkan, ada yang sedang Anda jalani, dan akan Anda dan saya datang. Yang pertama, kehidupan yang Allah ciptakan. Fase pertama disebut alam ruh. Alam ruh. Alam ruh inilah terjadi transaksi antara saya, Anda, dan Allah dalam proses sumpah setia. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 ada kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika ruh diciptakan, ruh dipertanyakan dalam baiat atau sumpahnya Allah kepada kita. Allah menegaskan lagi, alastu bi rabbikum, apakah kau mengakui aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami yang akan selalu kami taati. Fase ini Pak, fase di mana Anda telah membuat MOU penandatanganan. Kalau dari alam ruh saja ibu dan bapak berjanji untuk taat, setia, istiqomah, dan amanah dalam menjalani usia yang diberikan. Yang kedua, alam ruh berpindah kepada alam berikutnya, ibu, yang disebut alam janin. Hanya Anda yang merasakan, hanya Anda yang tahu rasanya menjadi seorang emak. Hanya Anda yang tahu bagaimana janin ini tumbuh dan berkembang. Alam janin Allah ciptakan dengan prosesnya. Tadi saya membaca surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Kamu diciptakan dari sari pati tanah, sebab kamu makan dari makanan yang berasal dari tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Habis dari sari pati makanan yang kau makan, prosesnya menjadi nutfah, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Proses yang luar biasa yang disebutkan secara sempurna oleh Al-Quran, di mana pengetahuan belum ada, ilmu kedokteran belum menjelma, ilmu pembedahan dalam perut belum ada, embrio penciptaan manusia secara terperinci Allah jelaskan sebagai fase tanda-tanda kewahyuan Allah, kebenaran Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Pak, ilmu kedokteran belum ada saat itu, membedah janin embrio belum ada, tetapi Quran telah menjelaskan di saat kebodohan masih merajalela. Tsumma khalaqna nutfah, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Coba bagaimana Rasulullah bisa menjelaskan kalau bukan karena ini adalah wahyu dari Allah untuk menjelaskan kepada kita proses penciptaan manusia di dalam perut. Ibu tidur. Ini Anda rasakan, betul? Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui, mengandung lagi. Terserah berapa anak yang Anda punya. Bapak hanya menikmati, istri Anda yang bertanggung jawab. Sakitnya beliau rasakan. Proses ini menyadarkan kita Bapak Ibu, alam janin itu luar biasa yang harus kita pahami. Mari kita buka surat Al-Ghafir ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turab thumma min
min nutfah, thumma min alaqah, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukhan, wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Kalian diciptakan min turab, dari tanah. Dari tanah menjadi nutfah, sperma. Dari sperma menjadi alaqah. Thumma yukhrijukum tiflan, dari alaqah segumpal darah, segumpal daging. Thumma yukhrijukum tiflan, lahirlah anak-anak. Thumma litablughu ashuddakum, dari anak-anak menjadi dewasa. Thumma litakunu syuyukhan, syekh, dari dewasa menjadi syekh. Apa itu syekh, Pak? Tua. Syekh Ali Jaber, berarti Ali Jaber yang tua. Yang namanya syekh itu dalam bahasa Arab tua. Thumma litakunu syuyukhan, dari dewasa menjadi tua. Ini proses. Yukhrijukum tiflan, anak-anak. Walitablugu asyuddakum, dewasa. Walitakunu syuyukhan, syekh, tua. Kalau sudah tua, Bu, kalau sudah tua, mati. Proses ini harus Anda nikmati, Pak. Suka tidak suka, siap atau tidak siap, dari anak-anak dewasa syuyukhan sampai ditutup dengan kalimat wa minkum may yatawaffa min qablu, kalian akan diwafatkan kadang tidak pada waktunya. Artinya yang biasanya meninggal 70 saat ini sudah di bawah 70. Betul, Bu? Yang biasanya meninggal 60 saat ini di bawah 60. Betul, Bu? Ustaz Jeffrey Bukhari meninggal di usia 40. Habib Munzir, pemimpin Majelis Rasulullah, meninggal di usia 40. Olga Saputra, kenal, Bu? Olga Saputra meninggal di usia 40. Maka siap-siap buat Anda yang usianya 39. Syekh Ali Jaber meninggal di usia 44. Ustaz Arifin Ilham meninggal di usia 49. Buat ibu yang usianya 48, selamat menghitung saat. Ini kalimat wa minkum may yatawaffa min qablu. Terkadang ada banyak yang diwafatkan sebelum range usia antara 60 dan 70. Maka jangan terlalu bangga yang masih muda yang usianya 30-an. Karena Amer Az-Zikra, putra dari Ustaz Arifin Ilham, meninggal di usia 21 tahun. Ini menandakan mau tua mau muda itu haknya Allah. Yang kita perjuangkan adalah fase kehidupan adalah kehidupan yang akan Anda dan saya lewati. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari alam rahim, alam janin, masuk kepada alam ketiga yang disebut alam dunia. Ibu tahu tak kenapa diciptakan di dunia? Untuk apa, Bu? Cari duit. Bu, saya nanya kok, ibu diciptakan di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Survei membuktikan. Apakah jawaban Anda benar? Jawabannya adalah benar. Coba Anda buka surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kunci jawaban Anda. Hidup Anda untuk ibadah. Jawabannya benar. Dalam Quran surah Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
Rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk saya kunci jawaban Anda. Jawaban Anda benar. Pertanyaannya, apakah hidupmu lebih banyak ibadah daripada ngurus dunia? Halo, tolong jawab dengan jujur. Apakah waktumu lebih banyak ibadah daripada ngurus dunia? Ternyata kau ingkari janjimu sendiri. Katanya hidup untuk ibadah, faktanya buka handphone lebih lama daripada baca Quran. Betul? Dari sini kita udah khianat. Anda yang berjanji, Anda sendiri yang mengingkari. Saya tanya tadi, hidup kita buat apa, Bu? Ibadah. Pertanyaannya, lebih banyak waktu ibadah atau bermain dengan dunia? Jawabannya pasti bermain dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dunia memang senda gurau yang sering memabukkan dan menipu. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih juga atas ketidakcocokan antara jawaban dan pengalaman. Gak cocok, Pak. Apa yang Anda jawab dengan apa yang Anda rasakan yang cocok. Tadi berkata hidup gue, mati gue, harta gue untuk Allah. Keren. Banyak yang tidak cocok, Pak. Kita lihat kita gak konsisten dengan apa yang kita katakan. Hidup di dunia memang diciptakan untuk ibadah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kehidupan dan kematian dan kehidupan akan terus dipergilirkan agar selama hidup kau menumpuk amal yang baik. Ternyata dunia ini diciptakan untuk kita agar kita mencari modal, MODAL alias. Jadi Pak, dunia ini ladang mencari modal. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat orang meninggal. Modal kita harus cukup. Dunia yang Allah bentangkan ini adalah wasilah agar Anda menumpuk banyak amal kebaikan. Apa yang kita hadapi ini amanat dari Allah agar waktumu dan waktuku lebih banyak memprioritaskan urusan akhirat daripada dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kau utamakan bekal akhiratmu, jangan lupa juga urusan duniamu. Allah tidak melarang kita menikmati dunia dan isinya, Ibu. Silakan Anda beli rumah, beli mobil, menumpuk harta, bikin ruko, ada usaha, silakan. Yang menjadi pertanyaan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, apakah semangatmu untuk akhirat sama besarnya seperti semangatmu menumpuk harta di dunia? Ibu, apakah semangatmu untuk akhirat sama seperti kau semangat untuk mencari duit di dunia, Pak? Itu yang menjadi PR kita. Semangat akhirat kita lemah. Semangat akhirat kita lemah. Lebih kuat semangat untuk dunia. Bangun pagi, berangkat kerja dari jam 7 pulang jam 5. Terkadang shift malam dari jam 10 sampai jam 12 malam. Berkeringat mencari rezeki. Waktu habis untuk bekerja. Semangat yang luar biasa untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak. Pertanyaannya, semangatmu untuk modal akhirat apakah setara dengan semangat mencari duit di dunia? Kita lupa jemaah. Kita lupa kalau fase kehidupan perjalanan sementara yang akan menuntun kita pada fase berikutnya. Apa, Bu, yang disebut alam barzakh? Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un.
Setiap yang bernafas pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah. Bu, saya titip amanat, siap-siap menerima kabar duka cita. Anda dan saya yang duduk di sini siap-siap untuk menerima kabar duka sebentar lagi. Kalian dan saya akan dipergilirkan dengan hilangnya orang-orang yang kita cintai. Entah istrimu duluan, entah suamimu duluan, entah orang tuamu duluan, entah anak-anakmu duluan. Cepat atau lambat berita duka akan datang ke rumahmu. Sekali lagi, dalam waktu dekat ini bisa jadi rumah Anda akan menjadi rumah duka. Dalam waktu dekat ini bisa jadi giliran Anda, Pak, yang akan dipergilirkan untuk menerima kabar duka cita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Suka atau tidak, kabar kematian ini akan hinggap di rumah-rumah kita. Cepat atau lambat, orang-orang yang Anda cintai akan pergi satu persatu. Inilah sifatnya dunia. Tidak ada yang abadi. Inilah sifatnya dunia. Terbatas. Kita disadarkan dengan waktu. Kita disadarkan dengan usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Usiamu akan berakhir dengan kematian. Apa yang kau perjuangkan akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Ibu, kalau suami ibu meninggal, ibu ikut dikubur nggak? Kenapa? Kan cinta mati dunia akhirat. Ibu, kenapa nggak ikut dikubur? Ngapain juga ikut dikubur? Kan harus melanjutkan kehidupan, betul? Ibu, kalau suami ibu meninggal, ibu jelas tidak mau dikubur. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu meninggal, apakah suami ibu mau dikubur? Ngapain dia? Kawinlah lagi. Anda sudah punya jawabannya. Ternyata yang kau cintai tidak abadi, Besti. Harta yang kau miliki tidak ada yang bisa setia padamu. Yang menjadikan kekuatan kita, yang kau perjuangkan semua akan mundur, mundur pelan-pelan. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, idza matal insanun qata'a amaluhu. Setiap jiwa yang terputus dari raganya, setiap orang yang mati, maka terputus semua amalan-amalan yang telah diperjuangkannya, illa min thalatha, kecuali 3 perkara yang akan menjadi modal dalam hidupnya. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin shalih yad'u lahu, doa anak yang soleh. Inilah perkara yang wajib Anda perjuangkan selama Anda berada di garda terdepan penghuni dunia. Ibu, kalimat la ilaha illallah mengantarkan jenazah Anda ke kubur. La ilaha illallah. Nabi berkata, orang yang meninggal akan dihantar oleh 5 perkara. Orang yang meninggal sampai ke kuburnya akan diantar oleh 5 perkara. 2 perkara pulang ke rumahnya. 3 perkara masuk bersama kain kafan ke kuburnya. Siapa yang pulang ke rumahnya, keluarganya dan hartanya kembali ke rumahnya. Siapa yang turun bersama kain kafan ke dalam kuburnya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Udah, Pak, itu aja yang Bapak perjuangkan. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Kalau ini kita perjuangkan,
kita cukup modal menghadapi alam barzah yang disebut alam kematian. Ibu, malam pertama di alam kubur. Ibu pernah WA enggak sama teman-teman yang udah mati? Kira-kira malam pertama di alam kubur mereka ngapain, Bu? Ibu, pernah nggak video call? Episode malam pertama itulah yang menentukan bapak baik dan tidaknya di alam kubur. Apa kata Nabi? Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayuqulani lahu. Datanglah dua malaikat fayujlisani lahu, mendudukkan jenazahnya. Karena demi Allah, ahli kubur itu seperti orang hidup tapi tak bertenaga, Pak. Bapak sadar mati, tapi bapak tak mampu menggerakkan badannya. Malaikat yang mendudukkan di tembok pinggir tanahnya, Bapak Ibu. Setelah didudukkan, fayaqulani lahu, diajukan 4 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mati luka? Apa agamamu? Mahadha rajulillati bu'itsa fikum? Siapakah manusia yang mendapatkan risalah dalam menerangkan penjelasan-penjelasan di dunia ini? Yang keempat, mayudrik, dari mana penjelasan jawaban-jawaban yang kau dapat? Bagi ruh yang baik, jenazah yang modalnya cukup, yang menjawab adalah imannya, sedangkan mulut Anda terkunci karena Allah tahu mulut ibu itu lemesnya luar biasa. Mulut gak bisa bergerak, Pak. Tapi iman berkata sesungguhnya, Rabbuka, Rabbi Allah. Madinuka, diniyal Islam. Mahadha rajulillati bu'itsa fikum huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Ini jawaban iman, Pak. Tanpa pakai teks, spontan iman itu menjawab. Rabbuka, Rabbi Allah. Tetapi jenazah yang modalnya kurang, Rabbuka, la adri, la adri, madinuka, la adri, ma'adha rajulun la adri. Jawabannya tidak tahu, tidak tahu. Inilah yang tergambar dari hadis tentang malam pertama, episode pertama di alam kubur. Bapak yakin bisa menjawab pertanyaan itu, Pak? Halo, yakin? Ibu, yakin? Yakin Ustaz, karena jawabannya sudah saya persiapkan hari ini. Tetapi di alam kubur bisa hilang semua jawabannya. Karena apa? Tergantung besar tipisnya iman yang kita miliki. Semoga saya dan Anda bisa menjawab semua ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah pertanyaan itu lewat, Anda akan menerima 2 ketentuan: nikmat kubur dan azab kubur. Ibu tidak mendengar jeritan ahli kubur setiap hari, jeritan penghuni kubur setiap hari. Kalau Anda mendengar, akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Orang tua Anda tiap hari memanggil nama anak-anaknya. Orang tua Anda yang wafat tiap hari menyebut nama anak-anaknya karena minta dikirim sedekah, minta disampaikan doa. Lalu kenapa Anda santai-santai? Yang dikubur itu hidup, yang dikubur itu ada. Makanya ibu kalau lewat di kuburan disunahkan bilang salam, betul? Ibu kalau lewat kuburan bilang salam enggak? Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahli kubur. Mereka jawab enggak? Kok enggak? Mereka jawab enggak, Bu? Jawab. Cuman ibu enggak dengar. Kalau ibu dengar jawaban mereka, lari. Kamulah kau. Makanya tidak didengarkan, Pak. Mereka menjawab, Pak. Cuma jawabannya Bapak enggak dengar. Bapak
bukan kematian, karena kubur adalah kehidupan berikutnya Bapak Ibu. Setelah kubur, Anda akan dibangkitkan dalam yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Disiram dengan satu air hujan dari langit, maka Anda dibangkitkan dari tanah seperti kecambah, tulang-tulang yang berserakan berkumpul kembali, bangkit seperti awal Anda diciptakan. Itu yang disebut yaumul ba'ats. Ibu, dari yaumul ba'ats Bapak memasuki yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak tahu nggak di mana padang mahsyar, Pak? Pak? Tapos. Padang mahsyar di Tapos. Ibu, padang mahsyar di mana, Bu? Margo City. Hah? Jabal Rahmah salah. Asbun deh. Sambungi. Padang mahsyar itu Palestina. Anda akan dibangkitkan di tanah Palestina. Kenapa Anda wajib membela Palestina? Karena itu tanah terakhir Anda. Anda dikuburkan di sini, tapi dibangkitkan di Palestina. Kenapa Palestina itu wajib diperjuangkan? Itu tanah terakhir Anda. Yaumul mahsyar, dari kebangkitan Anda digiring kepada mahsyar. Dan dalam hadis dijelaskan, padang mahsyar adalah Palestina. Padang mahsyar itu belum di akhirat, masih di dunia, Pak. Tapi dari bumi Palestina, tulang-tulang yang berserakan dikumpulkan kembali. Dari bumi Palestina, jenazah yang hidup kembali dikumpulkan kembali. Dari yaumul mahsyar kita masuk dalam fase berikutnya, yaumul hisab. Inilah saatnya pengukuran amal buruk dan amal baik. Ibu ditimbang, Bu, bukan berat badannya yang ditimbang. Kalau karena berat badan, mungkin Miss Universe lebih masuk surga daripada Anda. Karena badannya ramping. Yang ditimbang apa, Pak? Modal Anda yang tadi saya sebutkan. Kebaikan Anda yang Anda lakukan. Lebih banyak keburukan, apa kebaikannya. Hingga kita akan menerima rapat. Berbahagialah rapat yang diterima dari kanan, dan berdukalah rapat yang diterima dari tangan kiri. Dan kita akan menghadapi semua ukuran-ukuran penghisapan yang tidak terlewatkan dari Allah. Ibu nanti nobar. Apa nobar? Nonton bareng. Bapak nobar, Pak. Cuma nobarnya berdua sama Allah. Yang lain tidak boleh, karena akan dipertontonkan semua aib-aib yang pernah Anda lakukan. Bu, Anda akan nobar aib-aib yang pernah Anda lakukan. Tolong Bapak ingat, aib-aib yang pernah Bapak kerjakan akan ditonton bareng sama Allah. Berdua nontonnya. Allah cuma ingin menanyakan apakah benar kamu melakukan ini, dan Anda tidak mengelak. Karena disitulah CCTV rekaman kehidupan Anda tampak tidak terlewatkan. Bu, Ibu, nobar, nonton. Dari yaumul hisab kita masuk ke episode berikutnya, yaumul syirat, jembatan syirat yang kanan kirinya neraka jahanam. Ada besi pengait yang besar seperti pancing yang sering menarik manusia jatuh ke neraka itu. Inilah yang menentukan Anda lolos atau tidak melewati syirat. Yaumul syirat akan mengantarkan kita pada episode yang terakhir yang disebut yaumul jaza, hari pembalasan.
inilah dua tempat yang akan kita huni, surga atau neraka. Setelah itu Pak, the end, alias tamat. Ibu, perjalanan kita panjang Besti. Ya Allah, kita masih berada di fase yang ketiga, alam dunia, alam barzah, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul syirat, yaumul jaza. Perjalanan Anda masih panjang Pak. Apakah Bapak yakin dengan modal sekarang Anda bisa menuju final yang menyenangkan Pak? Bapak, apakah Bapak yakin dengan modal sekarang ini Anda cukup menuju garis finish? Ayo, masih ada waktu yuk. Masih ada waktu memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk mempersiapkan modal agar kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ini materi yang terakhir dari saya, tanda-tanda meninggal husnul khatimah. Semoga ibu meninggal dengan cara ini ya Bu. Kapan mau meninggal Bu? Ibu, kapan mau meninggal? Tanda-tanda meninggal husnul khatimah. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud nomor 3116. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal menutup nafasnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah pasti orang itu masuk surga. Coba Bapak lihat, apakah ibumu, bapakmu, istrimu, suamimu, saudaramu menutup kalimat la ilaha illallah? Prosesnya apakah perlu dibantu? Ayo ngomong, ayo la ilaha, ayo ngomong la ilaha illallah, ayo. Ada yang susah banget Pak, suruh ngomong la ilaha illallah. Ada yang mudah Pak, dengan sendirinya dia mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Apakah Anda dan saya tergolong orang yang mudah atau jangan-jangan susah? Tergantung persiapan kita. Maka barang siapa yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, menurut hadis ini dia akan masuk surga. Yang kedua, mautul mu'min biirkil jabin. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 982. Seseorang yang meninggal bayi keluar air di keningnya. Maaf, Bapak kalau ada jenazah pegang keningnya Pak. Mautul mu'min biirkil jabin. Kalau keningnya selalu mengeluarkan air, keningnya aja basah terus berkeringat, tandanya jenazah itu husnul khatimah. Lihat ya, pegang kening jenazah, tampak keluar air terus, dielap keluar air, dielap keluar air lagi. Itu tandanya jenazah itu husnul khatimah. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad, ma'amin muslim yamutu yauman jum'ah au lailatan jum'ah illa waqafu fitnatal qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka terbebas dari siksa kubur. Malam Jumat, Kamis setelah maghrib, hari Jumat sebelum maghrib. Batasnya itu. Kalau ada yang meninggal di waktu itu husnul khatimah. Tetapi tolong jangan ditelan mentah-mentah juga hadis ini. Karena kemarin Pak, koruptor ditembak hari Jumat. Koruptor ditembak hari Jumat. Apakah husnul khatimah? Jadi hadis ini
Tidak rata, Pak. Kalau memang orangnya baik, taat meninggal hari Jumat, husnul khotimah. Lamaling ayam digebukin masa mati hari Jumat. Husnul khotimah dari mana? Matinya aja digebukin masa. Yang keempat, asyuhada khamsyah. Orang yang mati syahid ada 5, Bu. Yang pertama, an-nad'un, mati karena virus. Jadi kemarin kalau ada keluarga yang kena corona, ada keluarga yang mati karena corona dan dia orangnya baik, syahid. Yang kedua, wal mabatun, sakit perut. Kalau ada keluarga meninggal karena sakit perut dan dia orang baik, husnul khatimah. Yang ketiga, wal goriku, mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam dan dia orang baik, syahid. Yang keempat, wasahidul hadami, tertimpa reruntuhan. Orang yang mati kena reruntuhan, longsor gempa bumi dan dia orang yang baik, syahid. Yang keempat, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang kelima, al-mar'ah tamutu bijum'in syahid, perempuan yang hamil meninggal, perempuan yang melahirkan meninggal, perempuan yang menyusui belum 40 hari meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid selama ia taat dan beriman kepada Allah. Yang keenam, man qutila damuhu fahuwa syahid, siapa yang mati menjaga kehormatannya, dia syahid. Man qutila maluhu fahuwa syahid, siapa yang mati menjaga hartanya, syahid. Contoh, Pak, Bapak dari Tapos menuju Sawangan, dibegal di Margonda. Bapak diambil motornya, Bapak melawan itu begal dan Bapak terbunuh. Gara-gara motor Anda mati, maka mati Anda syahid. Orang yang berjuang menjaga hartanya syahid, Pak. Orang yang diperkosa menjaga kehormatannya dan dia mati, syahid. Mangkutila damu, menjaga darahnya, dia syahid. Jadi ibu besok kalau ada maling gak usah takut, lawan dia. Kalau ibu mati, syahid. Besok pakai kalung, ditarik kalungnya, pertahankan kalungnya. Pertahankan kalungnya. Kalau ibu mati gara-gara kalung, syahid. Yang ketujuh, ribatun yaumi au laili khairun min siyami syahran wa qiyamihi. Ribatun itu adalah tentara atau polisi yang terbunuh karena menjaga perbatasan sebuah negara. Banyak kasus tentara-tentara kita yang ditembak di Papua. Selama dia menjadi ribatun, menjaga perbatasan negara, maka ditembak syahid, matinya husnul khatimah. Yang terakhir, man qala la ilaha illallah bertiga khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang mati mengucapkan kalimat zikir, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan menyebut nama Allah, mati dalam lisannya menyebut nama kebaikan Allah, khutima lahu biha dakhala al-jannah, matinya mati husnul khatimah. Yang kedua, man shoma yauma bertiga fi wajhillah, seseorang yang mati dalam keadaan puasa, puasa wajib dan puasa sunnah. Selama dia mati dalam rentang berpuasa, maka matinya adalah mati husnul khatimah. Yang terakhir, man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan sedekah. Hari ini Anda sedekah, pulang dari masjid mati, maka meninggalnya adalah husnul khatimah. Kiai Haji Maimun Zubir, Pak, ulama NU, 2 tahun dikubur di Makkah,
Harusnya 2 tahun itu kan jadi tengkorak. Ketika mau dipindahkan untuk diganti dengan jenazah lain, kaget karena mayatnya utuh, harum seperti pertama kali dimakamkan. Yang memakamkan pertama kali menjadi saksi, saya yang memakamkan. 2 tahun jenazahnya tidak berkurang sedikit pun, beratnya, wanginya, dan kain kafannya tidak ternoda oleh kotoran sedikit pun. Ternyata apa amalan dari Kiai Haji Maimun Zubir meninggal di kota Mekah di depan Ka'bah setelah sholat tahajud. Masya Allah. Bapak dan saya, ibu dan saya akan meninggal sesuai dengan kebiasaan